Baik, teman-teman, ini adalah sambungan dari tadi yang harum ya. Tadi sempat kepotong ya, takutnya kepanjangan, maka saya potong. Gini teman-teman, ini ada satu lagi emiten PTRO, tapi sebelum PTRO kita akan bahas dulu SMGR ya. SMGR itu adalah emiten yang udah saya bahas ya, tanggal 16 bulan 8 nih. Jadi teman-teman yang ingin tahu kronologis kejadiannya untuk SMGR bersama dengan laporan keuangan kuartal 2-nya, silahkan aja tonton di tanggal 16 ini ya. Atau enggak lihat di LK, ini ada tulisan LK kuartal 2 di sini ya, di playlist ya. Di tanggal 16 bulan 8 silahkan diperiksa untuk proses terjadinya harga wajarnya ya. Baik, kita langsung aja biar tidak lama-lama, kita untuk update-nya berarti ini untuk update-nya aja ya. SMGR update-nya aja ya. Jadi udah terbentuk nih harga wajar nih 4.800 sama 7.045. Artinya kalau sekarang lagi 4.040, berarti tinggal 800 poin lagi menuju harga wajarnya. Tapi kalau berdasarkan PBP ini masih 7.000, artinya masih jauh banget gitu ya. Jadi untuk harga ke 7.000 masih bisa gitu. Lihat teman-teman, untuk hari ini ternyata teman-teman nanti yang belum dibahas ya, kita bahas ya. Ada emiten-emiten kayak CPRO, Cegas, MPPA, PSAB, ada Asli, ada MPPA ya. Terus ada Devam, Inet, BVIC, sama INPL, Koci, GRPH, mungkin nanti akan kita bahas juga ya. Baik teman-teman, kita update dulu ya untuk SMGR. SMGR lagi bagus sekarang, akumulasi asing sejak tanggal 21 Juni, akumulasi benar poin juga sama sejak 21 Juni. Artinya ini sama-sama untuk akumulasi ya. Biarkan dia di harga sideways-nya, teman, akumulasinya udah luar biasa. Artinya emiten ini lagi mengakumulasi terus. Andaikan dia turun ke bawah juga tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah karena mereka lagi akumulasi. Beberapa hari ini dia cenderung diam, artinya dia lagi melakukan apakah mau di up atau mau diturunin. Nah, ini lagi posisi dia bukan bingung ya. Lagi posisi psikologisnya ya. Andai kan dia mau jualan, ya silahkan gitu, jualan, mungkin nanti diturunin. Tapi kalau dia mau memaaf harga, ini sangat jelas si candle merah akan menuju ke arah sini dulu ya. Andai kan terlewati 4.100, dia akan menuju ke titik yang udah saya bikin di sini ya, titik apa namanya, titik tingkat pertamanya di sini ya, di apa namanya, di harga ini nih ya, di harga 485 ya. Mungkin menuju ke 4.800 juga, artinya menuju ke harga pernya ya, 4.800. Tapi kalau dari saya sebenarnya pinginnya ke 5.800, kalau enggak ke 6.400. Kenapa? Karena di sini ada si candle merah ya. Di sini juga ada gap sama si candle merah ya. Mudah-mudahan bisa ke arah situ ya. Jadi target saya bukan ke arah pernya, tapi saya pinginnya ke arah sininya. Maka kita akan tulis di sini target saya ya. Target tanggal berapa sekarang? Tanggal 23 ya. Bukan tanggal 23 nyampe ke situ ya, bukan. Artinya tulisan ini dibuat tanggal segini ya. Nanti teman-teman bisa ukur ya berapa hari atau berapa bulan dia akan menuju sini ya. Yang penting udah saya update targetnya di sini ya. Untuk pertama, cuman hati-hati, ini udah ada candle yang kurang baik juga di sini, tapi biarin aja selama si Foreign ataupun si bandar lokal dia akumulasi. Kalau sekarang dia lagi posisi bingung. Cuman kalau dia udah ngasih tanda mau ke arah 4.100 ya. Ini 4.100 kemungkinan bisa tertembus dalam jangka waktu sebentar, karena ini juga udah uptrend jangka pendek. Uptrend jangka pendek. Tapi kalau ke MA 200 berarti kan uptrend jangka panjang. Kalau ini lagi menuju ke MA 200-nya, lagi berusaha MA 10-nya udah mulai dilewati, kemarin sih udah dilewati di sini ya. MA 20 juga udah di bawah. Artinya ini kalau dia naik ke 4.100 udah menjadikan ini uptrend jangka pendek. Mungkin lagi mau menuju ke MA 200 ya. Jadi update-nya seperti itu teman-teman ya. Baik. Untuk Petrosi kan sekarang belum kuartal satunya belum ada. Jadi saya tidak akan mengulas untuk LK di kuartal 1. Lebih baik nanti nunggu aja kalau kuartal 2-nya udah keluar ya. Maka saya akan memperlihatkan ini aja ya teman-teman, dari Punda Chart aja dulu ya. Punda Chart saat ini dia dalam posisi Petrosi dulu ya. Petrosi itu dalam posisi dia agak mahal dikit berdasarkan tahunan ya. Untuk 3 tahunan coba lihat. Sama 3 tahun juga sekarang lagi agak mahal ya.
belum terlalu mahal, cuman lagi agak mahal. Kalau udah mulai ke 9.000 artinya mahal ya. Tapi dia uptrend ya, bagus ya. Tuh lihat bagus. Kalau dia jadi dalam posisi ini sebenarnya uptrend terus gitu ya. Jadi terus bertumbuh gitu, terus bertumbuh. Makanya manfaatin aja ketika dia di lembah aja kalau seperti ini ya. Kita tahunan dulu deh. Jadi jangka pendeknya tahunan ini manfaatin aja ketika ini kan masih di harga atasnya ya. Kalau dia turun lagi ke bawah karena juga cenderung turun ke bawah kok beberapa hari kemudian setengah bulan dia turun ke bawah. Nah, manfaatin aja kalau kalian suka dengan Petrosi, manfaatin aja ketika di bawah. Apakah di bawah ke atas lagi? Lebih baik biarkan dulu kalau dia ke atas, tapi kalau koreksi dulu ya silahkan aja. Apalagi kalau dikasih koreksi ke 6 ribuan ya, itu akan lebih baik lagi. Cuma kalau pingin enaknya sih kita lihat kuartal 2-nya ya. Maka dari saya mungkin saya akan memberikan gambaran dari lukisan market maker aja ya. Petrosi PTRO. Ini termasuk emiten sultan juga yang gede ya. Nah kan dia cenderung di atas ya, cenderung di atas. Emang sih uptrend gitu, posisinya uptrend, cuman ini posisinya masih di atas teman-teman. Jadi walaupun dia uptrend maka tunggu aja lah sampai kalau ada koreksi gitu ya. Karena dia juga beberapa kali koreksi juga ya, malah bisa nyampe ke 6.700-an ya koreksinya ya. Sampai di sini sih udah kuat ya teman-teman, di sini udah kuat banget, di sini udah kuat, di 7.000-an udah kuat, karena sangat kuat. Cuman di sini rentan teman-teman, di sini rentan. Kalau dikasih ke harga 7.400 ya terima aja gitu kan. Ya, dividen kecil banget, 49 perak. Mungkin kalau lihat teman-teman nih. Petrosi 847 artinya ini sebenarnya bukan lagi harga fundamental ya. Lihat aja dari kuartal satunya cuman 3 miliar. Coba bandingkan dengan Harum. Padahal sama-sama minyak, gas dan batu bara. Bandingkan dengan Harum sampai berapa tadi? 400 ya. Sampai 400. 500 aja masih kemahalan, apalagi ini. Jadi sebenarnya saya yakinkan dan saya yakini ini adalah harganya bukan harga wajar, tapi ini adalah harga-harga bandar ya. Udah fix ini ya. Saya cuma lihat dari sini aja udah ketahuan kok. Ini namanya harga bandar. Ya. Jadi teman-teman kalau di harga bandar ya nanti sesuai dengan keinginan bandar aja. Biasanya si bandar yang ngikutin mungkin ada yang ngikutin lukisan market maker gitu kan, ada yang enggak juga. Kita lihat dulu kronologisnya. Ketika dia di atas tapi dia ke bawahin dulu nanti ke atasin. Ya, dia udah tidak mampu ke sini, akhirnya dia ada si kepala merah nih. Nah, dia ngasih tanda ya mau ke sini ya. Artinya dia juga kejemput lah gitu, walaupun yang nyangkut di sini kejemput. Nah, bagaimana kalau yang di sini? Nah, kita lihat teman-teman si kepala merah dulu nih. Kalau kepala merah yang ini udah ketembus kan di sini nih. Nah, ini kayaknya ini kepala merahnya sedikit nih. Kalau kalian coba lihat ya di sini. Ini cuma sedikit, cuma satu tik aja ya. Satu tik ini. Nah, cuman saya di sini ada nih, teman-teman, si kepala merah di sini ada. Kemungkinan kalau dia tembus ini atau enggak tembus yang ini kan agak susah juga nih. Yang ini aja nih, yang ini ya. Andai kan dia tembus di harga berapa nih? Di harga 9 ribuan ya. Andai kan dia tembus ke harga 9.040-an ya. Kemungkinan dia akan uptrend, kemungkinan. Ya karena ini si kepala merah gampang ditembus. Cuman yang khawatir itu di sininya di area 8.700-nya. Yang ini suka yang agak sulit ketembus sih karena ini double candle-nya rata. Ini yang suka terus agak susah, ini harus ke bawahin dulu. Makanya kalau dia dikasih ke 7.400 udah terima aja. Karena kemungkinan dia akan menjebol area sini ya. Set gitu ya. Atau ya ke area sini nggak apa-apa, malahan kalau di area ke sini bagus gitu ya. Artinya diberikan kesempatan untuk ambil lagi karena tenang aja di sini adalah yang berlaku bukan harga wajar tapi harga bandar. Jadi gimana bandarnya ini mah ya. Ketahuannya dari mana? Coba teman-teman lihat di area sini ya, area area tanggal 31 Juli lah. 30 Juli lihat dari Poren ngambil terus ya. Ada pembuangan sedikit, cuman dia ngambil lagi. Kemarin aja 3 hari aja ngambil. Terus dari bandar lokal juga sama ngambil. Artinya ini yang dikuasai memang barang-barang supaya si MT ini terus dibergerak ke atas karena ini
saya pikir bukan dari harga wajar, tapi ini adalah harga bandar ya. Kalau harga bandar ya terserah mereka, suka-suka mereka, mau diangkat lebih tinggi juga silahkan, kalau diangkat ke lebih rendah juga silahkan. Tapi kecenderungan kalau lihat dari pundak catnya selama 5 tahunan ya, atau enggak yang paling maksimal lah ya, di sini kan maksimal cuma 10 tahun, lihat dia grow, artinya dia emang cenderung mau dikeatasin aja udah. Mau bikin puncak tertinggi lagi mungkin nanti bisa ke 11.000 gitu kan, bisa jadi gitu, karena emang keinginan bandarnya seperti itu. Seperti halnya brand lah gitu ya, nggak jauh dari brand ini Mbak ya. Kalau kalian lihat brand ya seperti ini kondisinya gitu ya. Cuman dia pintar tidak mengganggu peraturan bursa, dia cenderung naiknya juga standar, naiknya juga cuman dia semakin up gitu ya. Makanya Petrosi kalau dikasih ke bawah ya terima aja gitu, karena di sini ada apa namanya, ada si gap ya, ada si gap mungkin bisa ke arah sini. Soalnya di sini juga gap ketutup teman-teman nih. Dia cenderung tidak meninggalkan PR ya, cenderung tidak meninggalkan PR. Jadi untuk ke area 8 berapa nih? 7.300 mungkin bisa ya, mungkin bisa ke arah sini ya. Mungkin bisa karena dia tidak meninggalkan PR. Ketika ada PR di sini dia tutup ya. Begitupun ketika dia ada PR di area sini, dia tutup lagi ya. Mudah-mudahan sini ketutup lagi. Jadi kalau teman-teman kalau mau, ya silahkan aja gitu, karena di sini berlakunya hanya harga bandar. Kemungkinan dia akan ke atas sudah ditentukan, sebenarnya harus menembus yang saya bilang ini nih. Kalau dia bisa menembus harga 9 ribuan, 9.050, 9.040, kemungkinan dia akan ke atas. Kemungkinan, baru kemungkinan kan. Apa alasannya? Karena si bandar lokal udah akumulasi, si foreign udah akumulasi, artinya punya barang. Kalau dia nge-mark up harga, dia punya average barang di bawah gitu kan. Itu alasannya. Kenapa saya bilang bisa ke atas. Kenapa bisa dia ke bawah? Karena harus menutup PR-nya. Dan berdasarkan kecenderungan dia itu menutup PR-nya biar tidak punya PR di kemudian hari gitu ya. Oke, mungkin teman-teman mungkin seperti itu. Nanti kalau ada LK keduanya akan lebih jelas lagi di mana dia punya harga wajarnya. Kalau menurut saya, karena saya sudah melihat secara sekilas dari ininya aja, PR-nya aja, gak mungkin dia punya harga wajar gitu kan. Apalagi lihat keuntungannya, lebih banyak keuntungannya Harum kan daripada Petrosi. Petrosi udah 8.000, Harum 1.300 aja berdasarkan per masih kemahalan gitu kan. Nah seperti itulah teman-teman di bursa ya. Jadi kalian ini ternyata Petrosi ini kayaknya memang milik bandar gitu ya. Kita lihat profilnya dulu sih, apakah ada yang bisa di, oh iya ini kepemilikannya udah ketokohan ini teman-teman, ini udah ketokohan ya. Ya ini nih ya. Nah ini yang ini ketokohan teman-teman ya. Jadi kalau ketokohan ya dia kecenderungan saya punya saham ini nih katanya. Hahaha gitu ya. Nih ya. Dia sebagai komisaris di sini. Jadi kalau berdasarkan ketokohan cenderung sebenarnya aman aja kalau berdasarkan ketokohan, karena tokoh itulah yang akan nanti memberikan efek saya punya harga sekian sahamnya. Jadi kalian suka dibanding-bandingkan dengan emiten lain ya. Nah seperti itulah pokoknya kalau ketokohan ya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja ya. Nanti akan kita sambung untuk update emiten-emiten teman-teman ya. Ciao dulu ya.